umat. Punya duit, ingat umat. Punya ilmu, ingat umat. Apabila ada yang pulang haji, umati, inilah haji yang istimewa, yang tingkat tinggi derajatnya. Nah ini ya. Nah semoga kita doakan bagi yang kepengen haji, bagi yang sudah haji, terlebih lagi yang saat ini mau berangkat haji, ya semoga tuh haji yang paling utama didapatkan. Hati pikirannya umati. Apa madorotnya pergi haji itu? Pergi haji madorotnya jika main tanpa ilmu. Ada tidak itu yang hajinya main-main, yang umrohnya sekedar wisata? Sama, nggak beda jauh dengan ziarah kubur. Daripada pusing lah Pak, udah kita ziarah ikut rombongan ada nggak begitu? Nah itu namanya main-main. Main-main itu ntar ada madorotnya. Tidak cinta kepada para wali Allah nanti. Di dalam Islam ada beberapa benda untuk mensucikan diri kita. Yang pertama air namanya, betul? Air mutlak, bukan air najis. Air mutlak itu maknanya sebenarnya nih, kita kalau ngelihat air sebenarnya ngelihatnya cahaya. Setiap ada air ada kehidupan, bahasa orang sana, benar? Padahal setiap ada cahaya ada kehidupan. Contohnya, misalnya sendi kita nih, sendi. Hurufnya waw. Kenapa waw? Sendi itu. Waw artinya apa? Kita nyebutnya dan ya. Dan itu artinya kata penghubung. Kata penghubung itu sendi sebenarnya menghubungkan sebelum dan sesudah. Huruf waw, huruf kalimatnya dalam diri kita nih. Gimana kalau wawnya itu nggak ada cahayanya? Setruk dia. Kalau wawnya bercahaya, berarti apa? Bisa digerakkan sendinya. Ini dipahami nih? Berarti apa? Air, paham ini. Cahaya, pahami ini. Zaman dahulu kita belajar bagaimana membersihkan diri toharo dengan air. Tetapi zaman para wali Allah mensucikan diri itu bukan sekedar air belaka. Buat wudhu misalkan, mandi misalkan, tetapi dia tapa berata, tobat kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat, diterima Allah. Ada yang di goa zaman dulu mah, ada yang menyepi di hutan, tidak mengenal manusia sampai tidak dikenal orang lain. Riadoh kayak gitu, topo broto. Kalau di orang Sunda tapa berata. Ketumpahan nurullah, nurun ala nurin, dinamakan air mutlak, suci lagi mensucikan. Tuhlah namanya. Dia dirinya suci, bisa mensucikan orang lain. Dapat gelar namanya al-mursyid, namanya menjadi guru pembimbing, bisa membimbing umat banyak. Ini namanya air mutlak, air. Maka kita minum tuh air mutlak, suci lagi mensucikan. Suci diminum boleh, dipakai wudhu, pakai bersuci juga boleh. Tuh air biasa tuh, orang sakit minum air mutlak. Orang sakit, orang sehat apalagi. Tapi kalau air kopi suci betul, tapi tidak mensucikan. Orang sakit ini dilarang, ada yang gitu benar. Teh, sirup, karena sudah berubah. Atas dasar apa? Diri kita awalnya suci, fitrah, betul. Kita sendiri yang mengotori. Sehingga yang tadinya kita air mutlak menjadi air mutanajis gara-gara dosa dan maksiat. Makanya kita pikir manapun sebelum membahas wudhu dan sholat, sebelum membahas haji dan sebagainya, toharoh yang dibahas. Cuman toharoh pemahamannya wudhu, mandi. Ya, betul tidak? Terlebih lagi ibu-ibu. Nah, ini ibu-ibu nih. Ibu-ibu banyak sekali pengajian kemana, tapi mandi hadas besar tidak diperiksa. Banyak yang tidak sah. Niatnya salah, tata cara mandinya juga salah. Ini bahaya.
Kalau laki-laki cuma satu kotorannya Pak, cuma mandi junub. Tapi kalau ibu-ibu perempuan, awalnya balik itu head, ketika menikah mandi junub, ketika punya anak wiladah dan nifas, 4 perempuan mah. Maka wajar perempuan mah ngelanturnya lebih parah daripada laki. Itu survei membuktikan. Ngaku nggak? Ngaku deh. Alhamdulillah ini di sini doang ngaku, biasanya nggak pernah salah. Makanya Pak, kalau istri ngelantur, istri itu susah dibilangin wajar, karena tadi itu harusnya kasihani, kotorannya lebih banyak. Niat mandi tobatnya khusus Bu, Pak. Niat saya mandi tobat dari mandi hadas besar yang tidak sah sejak balik hingga saat ini karena Allah Ta'ala. Tuh dirapikan. Ya. Nih, sudah saatnya nih. Air mutlak Allah kasih alat buat bersuci. Yang kedua namanya debu tayamum. Apa makna debu tayamum? Kenapa dijadikan alat bersuci padahal cuma debu? Tidak ada artinya kan debu? Betul. Debu tayamum Bu, Pak, itu namanya guruh. Kalau berguruh jangan minta amalan ini, amalan itu. Jangan minta hajat ini, hajat itu. Kalau ketemu guru, lihat tuh debu tayamum. Misalnya guru, tolong bimbing saya tobat membersihkan diri. Namanya tayamum. Cuman ada perbedaan. Ibu, bapak kalau dibantu sama guru dirapikan, dibersihkan, matanya, otaknya nih, otaknya banyak nih, bukan ingat Allah, ingatnya duit nih. Duit. Pikirannya nih. Harusnya Allah lagi, Allah terus, Allah selalu. Allah. Begitu sakaratul maut nyebutnya Allah, bukan warisan lagi. Nah, yang kedua adalah debu tayamum. Cari guru, mumpung masih hidup. Bimbing tobat. Kita pernah doa selamat diaminkan. Wa taubatan qoblal maut. Tobat sebelum mati. Siapa saksinya Bapak Ibu? Tobat di tangan siapa? Saksinya siapa? Nanti penolong kita itu di akhirat. Kalau ada guru yang bimbing tobat benar-benar, ntar dicek matanya bersih dari kotoran apa? Kalau laki-laki mata cewekan, kalau perempuan mata cowokan. Diperiksa lagi matanya, laki-laki perempuan sama aja, mata duitan. Iya, ada mata keinginan, banyak keinginannya. Telinga nutup, siapapun ngasih nasihat mentah dah, nggak masuk ke hati. Banyak si miingnya di sini ditiup sama dia, hilang nasihat tersebut, nggak masuk ke hati. Ada di hidung, suka ngendus-ngendus aib orang, pengen tahu urusan orang. Hidungnya pada bau karena aib diindus. Aib diindus, aib kan bau. Diindus, harusnya diindus itu yang wangi-wangi, kebaikan-kebaikan orang, sehingga hidungnya wangi. Ya benar nggak? Insaf ya pada saat ini ya. Jangan sampai hidungnya bau. Mulutnya, nah ini mulut ini. Yang sering banyak iblisnya di mulut, Pak, nangis Pak. Mulut bohongnya panjang. Coba siapa yang tahu sejarah Pinocchio? Kalau bohong apa yang panjang? Apa yang panjang? Hidung. Dibohongin Pak, Bu. Orang mulut yang berbuat dosa masa hidung tanggung jawab. Mulut yang panjang. Tuh, kalau orang kasyaf ngelihat mulutnya panjang. Ini panjangnya nih. Kalau istri bohong pada suami, derajat bohongnya lebih parah daripada bohong pada orang lain dia. Suami kalau bohong pada orang tua, mertua, guru, lebih panjang tuh, lebih parah tuh dosanya daripada bohong pada yang lain. Itu derajat-derajat bohong juga beda-beda. Yang kedua adalah itu pemarah. Ada yang marahnya disimpan di hati aja, marah sama kesel, nyesek di dada kiri nyantar tuh. Ada yang pemarahnya dikeluarkan. Ciri orang pemarah kalau orang kasar ngelihatnya apa? Mulutnya besar, mangap aja.
Wah, kalau ngomong sama dia ntar saya dimakan nih. Ya betul. Tuh, itu agar ditaubatin. Kita sering Pak Bung nasihatin anak, nah kamu jangan mabok, mabok itu haram. Kamu jangan jajan, jangan zina, itu haram. Betul, itu haram. Orang mabok, kebanyakan mabok minuman kena mah dia itu berhenti. Orang jajan kemaluannya busuk berhenti. Tetapi Bu, Pak, umat Islam ini ada 3 sifat yang belum bisa dihapus sampai meninggal dunia. Apa? Sombong, bohong, pemarah. Apakah itu tidak haram itu? Maka itulah toharoh, bersihkan. Makanya ini bersyukur sekali dengan ibadah haji, Allah menghapus itu jika hajinya mabrur. Jadi haji yang pertama namanya haji biasa. Ciri haji biasa ini martabat haji, tingkatan haji, biar Bapak Ibu tahu. Ciri haji biasa itu apa? Tadi hajinya main-main tanpa ilmu, ya, ibadahnya juga main tanpa ilmu. Makanya Bu, Pak, orang mau berangkat haji biasanya manasik ya, agar benar-benar manasiknya disertai ilmunya. Tuh, khawatir ketika ke sana tanpa ilmu. Kalau sudah dicap hajinya biasa, rugi kita. Udah mahal-mahal, betul? Berangkat haji sama pulang haji sami mawon, sama aja. Akhlak ibadahnya tuh tandanya hajinya belum mabrur, itu tandanya haji biasa. Yang kedua, pangkat kedua, mabrur 1 namanya. Mabrur 1 itu akhlaknya bagus, Bu. Akhlaknya bagus, Pak. Mempesona dia itu. Cuman ibadahnya aja masih labil. Nah ini, kalau ada yang seperti itu pulang haji, dapat mabrur 1 namanya. Terus tingkatan yang ketiga, mabrur 2 namanya. Tak kalah pulang, akhlaknya bagus, ibadahnya juga istiqomah. Beruntunglah orang yang pulang haji atau pulang umroh, sama aja umroh juga. Pulang umroh, akhlak ibadahnya bagus, terpuji, istiqomah.